Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 dan pemetaan honorer. Nah, di sini ada dua kabar gembira ya. Tentunya kami sajikan untuk 193.954 guru yang sudah lolos PG dan masuk dalam kategori P1 P3K. Tepatnya di bulan September 2022 sudah ada kelihatan hilalnya ya untuk progres P3K 2022. Termasuk ada rapat koordinasi tanggal 13 September 2022. Jadi dengan adanya rapat koordinasi nantinya di tanggal 13 September 2022 itu adalah merupakan awal ya, awal progres yang baik untuk P3K Guru tahun 2022, dan tentunya ini berimbas kepada 193.954 guru kategori P1 P3K tahun 2022. Tentunya ya kabar gembira untuk peserta atau pelamar prioritas 1 yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Kita langsung saja to the point ke informasinya terkait dua kabar gembira di bulan September. Di sini yang pertama itu Bapak Ibu ya, bahwasanya tanggal 13 September ya ada rapat koordinasi Menpan RB terkait penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Ini sudah sesuai dengan Kepmenpan 264 dan sesuai dengan jadwal P3K 2022 yang belum ada tercantum tanggalnya, tetapi sudah ada jadwal kegiatannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya di bulan September 2022 rencana juknis pendaftaran P3K Bapak Ibu ya, tetapi tanggal rilis sebelum ada. Ini justru dikatakan atau diutarakan oleh Sesdikjen Kemendikbud di rakor dengan forum honorer kemarin. Tetapi mudah-mudahan saja di bulan September sih harusnya juknis pendaftaran P3K 2022 itu harus sebaiknya sudah rilis Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 sudah ada rakornya. Jadi ketika sudah ada penetapan kebutuhan ASN, maka yang diperlukan selanjutnya adalah tentunya juknis, dan inilah yang kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan betul-betul rilis di bulan September tahun 2022 ini Bapak Ibu guru sekalian ya. Kemudian di minggu ketiga dan keempat ada rencana pembukaan pendaftaran CASN termasuk P3K. Tentunya di poin yang ketiga ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade tentunya Bapak Ibu ya. Karena ketika pendaftaran CASN dibuka, maka yang akan pertama kali ditempatkan atau diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN dan mengisi kota formasi adalah yang 193.954 guru yang sudah lolos PG yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 sesuai ketentuan yang terdapat di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu coba simak beberapa artikel kami di sini. Di sini jelas ya, kalau kita teliti secara detail jadwal seleksi P3K 2022 ini, jelas di poin keempat dan poin kelima Bapak Ibu ya. Di poin kelima dikatakan kegiatannya di poin kelima adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022, yang mana dalam rakor itu akan ada dua kegiatan, yaitu penyerahan Kepmen dan penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Nah, inilah yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September tahun 2022. Nah, tentunya dengan adanya penetapan kebutuhan ASN nantinya melalui rapat koordinasi tanggal 13 September itu nantinya berimbas juga di guru yang sudah lolos PG. Karena kenapa? Ketika penetapan kebutuhan ASN itu sudah ada, berarti kita sisa menunggu juknis dan pendaftaran seleksi CASN yang kemungkinan besar ya sesuai dengan jadwal tentatif atau jadwal sementara ini itu dibuka di minggu ketiga dan keempat September 2022. Sedangkan untuk yang poin kelima ini rakor pengadaannya sudah jelas tanggalnya tanggal 13 September
tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN itu rencananya di minggu ketiga dan keempat. Nah, ketika pendaftaran seleksi CASN dibuka, berarti penempatan guru lulus PG juga akan segera menemukan titik terangnya. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya di bulan September, dan saya yakin ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh guru honorer yang akan ikut seleksi P3K, termasuk yang sisa mendapatkan penempatan, yaitu guru yang lolos PG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa cek bersama bahwasanya ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022, sesuai dengan apa yang kami katakan tadi, bahwasanya ketika pembukaan pendaftaran CASN 2022 itu dibuka, maka yang pertama kali akan diselesaikan adalah penempatan lulus passing grade. Kenapa? Kenapa ya seperti itu? Karena untuk guru yang sudah lolos PG itu masuk dalam mekanisme pertama seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama adalah penempatan yang sudah lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi, kemudian yang ketiga adalah seleksi tes, seperti itu ya. Nah, untuk penempatan yang sudah lolos PG itu adalah penempatan individu yang telah lulus ya nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021, nantinya itu di tempat tugasnya di masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Tentunya itu berdasarkan ketersediaan formasi Bapak Ibu ya. Jadi nanti seleksi kesesuaian dan seleksi tes dilaksanakan ketika mekanisme pertama ini sudah selesai, yaitu penempatan yang sudah lolos PG. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu, sehingga begitu pentingnya di bulan September rapat koordinasi di tanggal 13 September tahun 2022. Karena itu adalah cikal bakal, itu adalah progres awal untuk pelaksanaan P3K guru di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan hal itu sudah ada mekanisme pengadaan ASN Bapak Ibu ya. Ini resmi dari Pan-RB ya, atau Kementerian Pan-RB. Di sini sudah jelas ya dari awal sampai akhir, dari analisis usulan kebutuhan sampai pengangkatan ya oleh instansi pemerintah. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Jadi yang pertama itu adalah usulan kebutuhan, kemudian nantinya itu penetapan kebutuhan, kemudian ada pengumuman. Nah, setelah pengumuman ada seleksi administrasi dan seleksi tes. Ini dikecualikan bagi guru lulus PG ya. Sudah tidak ada lagi seleksi tes ya. Yang adanya adalah sisa penempatan ya di bagian sini, penempatan, kemudian penetapan nomor induk, dan selanjutnya adalah pengangkatan. Inilah yang menjadi sasaran 193.954 guru yang sudah lulus PG. Karena itu sudah diamanatkan tentunya Bapak Ibu ya. Itu sudah diamanatkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa sedikit cek informasi di sini juga, bahwasanya ini yang kita tunggu-tunggu ya, adanya surat edaran dari Kemenpan RB terkait rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN ya tahun 2022 dan penyerahan surat keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN itu hari Selasa Bapak Ibu ya, tanggal 13 September pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, inilah yang menjadi progres awal ya bagi 193.954 guru yang lolos PG yang sudah diamanatkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan ada 3 mekanisme, yang mana mekanisme penyelesaian pertama di seleksi P3K 2022 tentunya adalah penempatan guru yang sudah lolos PG. Dan dengan adanya penetapan kebutuhan ASN ya yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022, ini tentunya disambut gembira oleh guru lolos PG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami, sekali lagi kami katakan bahwa untuk pelamar prioritas 1 itu adalah yang sudah lolos PG, nantinya itu Bapak Ibu akan langsung penempatan saja ya. Di sini akan langsung penempatan, tentunya penempatannya itu adalah berdasarkan data di Dapodik, sehingga sempat dikatakan oleh Sesdikjen Kemendikbud bahwasanya tidak ada penempatan guru di luar daerah kewenangan. Makanya akan ditempatkan berdasarkan data Dapodik ya, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.